Beyond Time, bab 879-880. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di Gunung Suci, di langit, aura ilahi dewa matahari, bulan, dan bintang menyelimuti langit. Cuaca berubah dan langit terasa seperti runtuh dan tak mampu ditopang, membentuk cekungan. Mereka menjadi pusat perhatian. Di tengah berdiri dewa api matahari, sosoknya tampak halus, mengenakan jubah yang seolah berwarna emas, jenis kelaminnya ambigu, tampak feminin namun dengan ciri-ciri maskulin. Matahari terbit di belakangnya, api melahap bumi dengan kekuatan ilahinya yang luar biasa. Di sebelah kanan mereka berdiri dewa api bulan, mengenakan gaun perak, ujung gaunnya menjuntai ke bawah, seolah mampu menutupi langit. Wajahnya sempurna, mewujudkan semua keindahan dunia. Meskipun penampilannya menakjubkan, ekspresinya tetap sedingin gunung es. Dia melakukan segel satu tangan, lingkaran cahaya bulan muncul di belakangnya, memancarkan cahaya bulan yang sejuk pada wujud ilahinya. Dewa api bintang, yang berdiri di sebelah kiri, tidak memiliki aura agung api matahari dan keindahan tanpa celah api bulan, tampak seperti rubah tanah liat biasa. Namun, ketika pandangan para kultivator tertuju padanya, riak akan muncul di pikiran setiap orang dan berubah menjadi panas yang menyebar ke seluruh tubuh mereka, memengaruhi pikiran mereka dan berdampak pada vitalitas mereka. Di belakangnya terdapat bintang-bintang bersinar yang berubah menjadi cahaya bintang yang menyebar, membentuk lukisan lautan bintang. Para kultivator dipenuhi gejolak di hati mereka, menundukkan kepala dengan penuh hormat. Terlepas dari tingkat kultivasi atau status mereka, pada saat ini, ekspresi mereka sangat khusyuk saat mereka berlutut di hadapan ketiga dewa. Bahkan, lebih jauh lagi, proyeksi tenda ketiga hakim itu tampak di belakang dewa mereka masing-masing. Para hakim itu juga keluar dari tenda dan membungkuk kepada dewa mereka masing-masing. Su King berdiri di udara di atas kediamannya dan memandang semuanya dari kejauhan. Gelombang emosi juga bergejolak di hatinya. Pada saat ini, dia menyaksikan perbedaan antara ras langit mistik bulan api dan ras manusia. Flame Moon Mystic Heaven adalah ras yang dikendalikan oleh para dewa. Di hadapan para dewa, semua makhluk hidup adalah budak. Su King terdiam. Dia bukan dari ras langit mistik bulan api, tetapi karena dia berada di sini, dia hanya bisa membungkuk dan menundukkan kepalanya. Setelah sekian lama, di tengah keheningan, ketiga dewa di Gunung Suci mengarahkan pandangan mereka ke segala arah. Mereka semua menatap Su King. Sun Flame acuh tak acuh, Moon Flame tampak kompleks, dan Star Flame tersenyum. Setelah itu, matahari di balik api matahari tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang gemilang, membakar langit dan menyebarkan kobaran api keemasan. Itu adalah api ilahi. Saat kobaran api terus berlanjut, langit benar-benar mulai meleleh, lapis demi lapis, memperlihatkan kehampaan. Setelah mengikis lapisan yang tak terhitung jumlahnya, terbentuklah lubang hitam. Dan kobaran api terus berlanjut. Lubang hitam itu runtuh dalam api ilahi. Setelah itu, lubang hitam baru terbentuk. Siklus ini berulang dan menjadi semakin dalam. Selama proses ini, seluruh wilayah bergetar. Orang bahkan samar-samar bisa mendengar raungan pilu dari dao surgawi. Mereka sepertinya ingin menghentikannya tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, sebuah pusaran emas muncul di bagian terdalam kehampaan. Di dalam pusaran itu, terdapat lapisan membran keruh. Melalui membran ini, orang dapat melihat samar-samar dunia lain di dalamnya. Hampir seketika pusaran emas itu muncul, api bulan mengangkat tangannya, cahaya bulan berubah menjadi sungai panjang yang mengalir menuju pusaran dan menyatu dengan kekeruhan. Tak lama kemudian, raungan yang berbeda dari dao surgawi bergema dari kedalaman pusaran, seolah-olah sungai cahaya bulan sedang dihentikan. Namun, saat api bulan mencemooh, aura Dewi Merah muncul di tubuhnya. Jantung Su King bergetar. Sesaat kemudian, selaput keruh yang menyatu dengan kekuatan api bulan menjadi jernih dan dunia di dalamnya terungkap. Orang bisa melihat bahwa itu adalah dunia putih. Sebelum semua orang sempat mengangkat kepala dan melihat lebih dekat, rubah tanah liat itu tersenyum.
Cahaya bintang di tubuhnya naik dan berubah menjadi dua tangan lumpur raksasa yang menjangkau ke dalam pusaran dan dengan kejam merobek membran transparan itu. Suara keras dunia yang terbelah berkeping-keping terdengar pada saat ini. Suara itu begitu keras sehingga membuat pikiran semua kultivator berdengung. Membran itu langsung robek dan jangkauan dampaknya bahkan lebih luas. Jika melihat ke atas dari tanah, orang bisa melihat bahwa retakan ini membentang hingga setengah langit. Itu seperti celah di langit, bau busuk, aura kuno, dan perasaan asing disertai dengan zat anomali yang pekat dan raungan yang jelas. Mereka menyebar melalui celah tersebut. Karena celahnya terlalu besar, dunia di dalamnya terungkap lebih jelas. Su King mengangkat kepalanya. Setelah melihatnya dengan jelas, berbagai pikiran melintas di benaknya. Dia telah menjalin terlalu banyak hubungan dengan dunia di dalam celah itu, dan aura yang dipancarkannya juga membuatnya merasa familiar. Di dalam celah itu terdapat langit berbintang yang asing. Di antara bintang-bintang itu, ada jaring laba-laba. Jaring laba-laba ini menyelimuti langit berbintang dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Adapun ketebalan setiap benang sutra laba-laba, meskipun tidak sebesar bintang, namun tetap 10% sebesar bintang tersebut. Inilah alam ilahi yang dibuka oleh ras surga mistik bulan api. Alam ilahi tanpa pemilik, sebelumnya sudah dibuka 3 kali. Alam ilahi primordial, kata-kata Tian Mozi bergema di benak Su King saat ini. Ditambah dengan isi gulungan giok yang diberikan oleh pihak lain, jawaban yang pasti segera muncul di benak Su King. Inilah inti dari Jiuli, alam ilahi dewa laba-laba itu. Kilatan aneh muncul di mata Su King saat dia sepenuhnya mengerti. Semuanya saling berkaitan. Karena ada masalah dengan dewa laba-laba dan ia ditekan oleh ketiga dewa, alam ilahinya secara alami menjadi tanpa pemilik. Alasan mengapa ketiga dewa itu menjelajahinya berkali-kali sudah jelas. Saat hati Su King bergejolak, suara para dewa di langit membawa keagungan yang tak terjelaskan saat bergema di seluruh negeri. Anak-anak, perburuan dimulai. Dengan 4 kata ini, kekuatan dahsyat meletus dari celah di langit, dipandu oleh ketiga dewa, terpecah menjadi puluhan ribu untayan dan menuju ke semua kultivator yang telah melewati babak kedua. Mereka menyelimuti semua peserta, termasuk Su King. Tubuh mereka terangkat ke udara tanpa terkendali, bergerak semakin cepat. Akhirnya, mereka berubah menjadi pelangi dan tersedot ke dalam celah tersebut. Mereka memasuki kehampaan tempat alam ilahi berada dan langit berbintang yang asing. Dibandingkan dengan alam ilahi yang luas ini, jumlah puluhan ribu kultivator tidaklah berarti. Namun, bahayanya sangat besar. Pada saat itu, hampir seketika setelah semua orang tersedot ke langit berbintang, tubuh seseorang bergetar, mengeluarkan jeritan melengking. Tubuh mereka langsung hancur berkeping-keping, daging dan darah berhamburan ke segala arah. Masing-masing tetap sadar, namun terus hancur hingga benar-benar musnah baik dalam bentuk maupun jiwa. Yang membunuh mereka adalah kumis hitam yang tiba-tiba muncul dari kehampaan di dekatnya. Kumis ini hanya melintas begitu saja, dan siapapun yang bersentuhan dengannya akan mati atau terluka. Mengikuti jejak kumis itu, Su King melihat seekor ikan raksasa yang membusuk, berukuran ribuan kaki, muncul dari kehampaan. Ditutupi kumis dengan panjang yang bervariasi, sebagian terkulai dan sebagian lagi melayang ke segala arah, penampilannya sangat menyeramkan. Aura busuk menyebar dari ikan raksasa itu dan energi mengerikan tersebut menyebabkan jantung para kultivator bulan api yang masuk berdebar kencang. Namun, detak jantung mereka yang berdebar kencang dengan cepat diredam. Semua peserta perburuan besar sudah siap sebelum mereka memasuki tempat ini. Lagi pula, ini adalah alam ilahi. Oleh karena itu, saat entitas aneh ini muncul, semua orang bereaksi cepat. Mereka segera berpencar ke segala arah dan bergegas menuju jaring laba-laba alam ilahi yang jauh dengan berbagai cara. Su King sendiri telah menyaksikan adegan seorang pilihan surga dari ras anak perusahaan bulan api meninggal setelah disentuh oleh ikan berjanggut. Pupil matanya menyempit saat ia mengingat informasi tentang ikan berjanggut dari gulungan giok yang diberikan kepadanya oleh Tian Mozi. Roh kehampaan dari alam ilahi memiliki wujud ikan busuk. Kumisnya dapat menghancurkan kehidupan dan melahap semua benda di luarnya. Selain itu, ukurannya aneh, tampak berbeda bagi pengamat yang berbeda. Sebagian orang mungkin melihatnya sebagai sesuatu yang berukuran ratusan ribu kaki, sementara yang lain menganggapnya hanya 10.000 kaki. Terlebih lagi,
Mereka memiliki jumlah yang mencengangkan dan memiliki tubuh yang abadi. Sekalipun hancur, mereka akan bangkit kembali dari kehampaan. Begitu informasi ini muncul di benak Su Qing, dia segera meninggalkan area itu dengan kecepatan luar biasa sambil tetap waspada. Dalam perjalanan, dia melihat beberapa roh kehampaan lagi, dan dengan hati-hati menghindari mereka satu persatu. Saat ia bergerak maju dan jaring laba-laba semakin membesar di matanya, ketika ia melewati beberapa bintang besar di pinggiran, Su Qing dapat merasakan dari jauh bahwa bintang-bintang itu dipenuhi dengan kematian. Mereka adalah bintang-bintang yang telah mati. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalam, hanya jaring laba-laba dan reruntuhan yang tak berujung. Pada saat yang sama, ketika dia semakin mendekat, jaring laba-laba itu tampak sangat besar di matanya. Pada akhirnya, jaring itu berubah menjadi jalur-jalur putih yang menembus langit berbintang. Dibandingkan dengan sutra laba-laba, Su Qing bagaikan debu. Di atas jaring laba-laba raksasa itu, Su Qing juga melihat banyak kepompong berbagai ukuran yang diselimuti jaring laba-laba. Di dalamnya terdapat kerangka-kerangka yang telah mati selama bertahun-tahun. Semua ini menyebabkan rasa bahaya yang dirasakan Su Qing terus meningkat. Terutama setelah ia mencobanya sendiri, ia menemukan bahwa jaring laba-laba itu dipenuhi dengan daya rekat yang mengerikan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ketika ia melemparkan sesuatu untuk diuji, begitu benda itu menyentuh jalur yang dibentuk oleh sutra laba-laba, benda itu langsung menempel kuat, dan kemudian jaring-jaring itu tumbuh dengan sendirinya, menyelimutinya. Melihat pemandangan ini, Su Qing memahami asal-usul kerangka-kerangka itu. Aku tidak bisa menyentuh sarang laba-laba di sini. Su Qing menyipitkan matanya dan dengan hati-hati terbang melintasi alam ilahi yang aneh ini, mengumpulkan semua informasi yang tersedia. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan botol tempat kapten berada dan hendak membukanya. Namun, pada saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Tubuhnya tiba-tiba mundur sejauh 100 kaki dan benang-benang jiwanya menyebar. Jutaan benang melilit seluruh tubuhnya dan membentuk wujud dewa keempat dalam sekejap mata. Aura yang dipancarkannya menyebar, menimbulkan badai. Begitu dia mundur, bayangan hitam menghantam tanah di tempat dia berada sebelumnya dan melesat melewatinya. Kekuatannya begitu besar sehingga ruang hampa itu meledak. Setelah meleset, sosok ini mendarat di jaring laba-laba raksasa yang tidak jauh dari situ. Penampakannya pun terungkap. Itu adalah laba-laba. Tubuhnya sepanjang 1000 kaki, seluruh tubuhnya ditutupi bintik-bintik emas gelap, dan ia memiliki kepala seorang lelaki tua. Pada saat itu, mata kepala itu terbuka. Pupil matanya berwarna merah saat menatap dingin ke arah Su Qing. Dari mulutnya, terlihat gigi-gigi segitiga yang tajam. Saat melihat makhluk buas ini, Su Qing langsung teringat pada dewa laba-laba dalam ingatan Jiuli. Mereka, dari segi penampilan, selain perbedaan pada kepala mereka, hampir identik. Namun, jelas terlihat bahwa kekuatan itu tidak sebesar kekuatan dewa laba-laba. Saat Su Qing mengamati laba-laba itu juga mengamati Su Qing. Perlahan, cahaya merah di matanya semakin intens dan ia mengeluarkan raungan. Dengan gerakan lincah, ia menyerbu lagi. Laba-laba itu sangat cepat sehingga berubah menjadi bayangan dan langsung mendekat. Dalam wujud dewanya, kekuatan tempur Su Qing setara dengan tingkat keempat nihiliti. Meskipun dia belum mengaktifkan peningkatan Jiuli, dia tetap memiliki kekuatannya. Namun, menghadapi kecepatan seperti itu, matanya tetap menyipit. Kita harus tahu bahwa laba-laba ini hanyalah salah satu makhluk hidup di alam ilahi ini. Dalam gulungan giok yang diberikan oleh Tian Mozi, terdapat cukup banyak laba-laba. Dari susunan tersebut, terdapat banyak makhluk di alam ilahi yang kengeriannya melebihi laba-laba ini. Dan dengan banyaknya laba-laba yang memiliki kecepatan seperti ini, jelaslah betapa menakjubkannya wilayah ilahi ini. Su Qing segera mundur 1000 kaki, menghindari serangan laba-laba itu lagi. Setelah itu, ketika dia mengangkat tangan kanannya, gagak emas muncul dan menyebarkan api hitam, berkumpul menjadi tombak hitam yang dilemparkan Su Qing ke depan. Pada saat itu juga, ketika laba-laba itu meleset dari serangannya, tombak hitam itu menembus tubuhnya. Laba-laba itu sama sekali tidak menghindar dan membiarkan tombak hitam itu menembusnya. Sebuah pemandangan aneh terjadi. Tubuhnya sama sekali tidak mengalami luka atau perubahan, seolah-olah keberadaannya dapat mengabaikan mantra dan ilmu sihir. Laba-laba itu kembali menyerbu ke arah Su Qing.
Suara tajam keluar dari mulutnya yang mampu mengguncang jiwa. Suking mengerutkan kening. Gambaran laba-laba dalam gulungan giok Tian Mozi itu terlintas di benaknya. Roh laba-laba di alam ilahi bagaikan penjaga, berkeliaran di setiap sudut alam ilahi. Mereka kadang-kadang sendirian dan sebagian besar berkelompok. Kekuatan ilahi dalam tubuh mereka sangat padat, dan mereka sangat mahir dalam kecepatan. Selain itu, mereka sepenuhnya kebal terhadap semua kerusakan fisik. Satu-satunya cara untuk membunuh mereka adalah dengan menekan mereka menggunakan ilmu sihir ilahi. Kilatan gelap muncul di mata Suking. Isi gulungan giok itu jelas salah. Tombak hitamnya terbentuk dari mantra seni ilahi dan kerusakannya bukan fisik. Namun, cara itu tetap tidak efektif. Oleh karena itu, kemungkinan ada masalah dengan catatan tersebut atau ada perubahan lain di alam ilahi ini. Suking termenung. Ketika laba-laba itu meraung lagi dan mendekat, dia mengepalkan tangannya dan menyerang dari jauh. Laba-laba itu mengabaikannya dan langsung muncul di depan Suking, memuntahkan sejumlah besar benang putih. Mereka hendak mengepung Suking. Kilatan dingin terpancar di mata Suking. Karena mantra dan serangan fisik tidak efektif, dia berencana menggunakan metode lain untuk menghadapinya. Saat ini, dia memutuskan untuk tidak menghindar lagi. Sebaliknya, dia menerjang maju dan langsung berubah menjadi pelangi. Dia melesat menembus jaring laba-laba dengan kecepatan yang lebih menakjubkan dan tiba di depan laba-laba raksasa berukuran 1000 kaki itu. Dia tidak menyerang tetapi terus bergegas mendekat. Sesaat kemudian, Suking menembus tubuh laba-laba dan muncul di dalamnya. Meskipun hal ini tidak menyebabkan kerusakan pada laba-laba, Suking, yang berada di dalam tubuh laba-laba, merasakan niat membunuh meningkat di dalam hatinya. Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia menyebarkan benang-benang jiwa di dalam tubuh laba-laba. Dalam sekejap mata, jutaan benang jiwa menyebar dari wujud Dewa Suking dan menyebar ke segala arah, memenuhi seluruh tubuh laba-laba. Setiap benang jiwa melepaskan kemampuan melahap jiwanya pada saat itu juga. Inilah metode yang dipikirkan Suking untuk membunuh laba-laba itu. Karena benang jiwa Suking pada awalnya terbentuk dari sumber ilahi, efek dari metode ini sangat luar biasa. Laba-laba ini bisa mengabaikan metode para kultivator, tetapi mereka tidak bisa mengabaikan kekuatan para dewa. Sesaat kemudian, seluruh tubuh laba-laba raksasa berukuran 1000 kaki itu bergetar dan mengeluarkan ratapan yang memilukan. Tubuhnya layu dan menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Akhirnya, ia berubah menjadi abu dan lenyap. Suking keluar dengan ekspresi aneh. Hampir bersamaan dengan kemunculannya, sebuah bayangan mendekat dengan cepat dari kejauhan. Itu adalah laba-laba lain. Bahkan, lebih jauh lagi, sosok-sosok hitam bersiul dan berkelebat. Suara-suara tajam naik dan turun, dan samar-samar terlihat lebih dari 10 sosok bergerak cepat menuju Suking. Melihat ini, ekspresi aneh di wajah Suking menjadi semakin intens. Dia teringat perkataan Tian Mozi. Makhluk hidup di alam ilahi adalah harta karun. Setelah dia menyerap laba-laba itu, ternyata laba-laba itu memberikan lebih dari 100.000 benang jiwa. Angka ini melebihi ekspektasi Suking. Yang terpenting, Suking merasakan fluktuasi yang mirip dengan dao surgawi dari laba-laba ini. Meskipun mereka bukanlah dao surgawi, jelas bahwa keberadaan mereka dapat menjadi dao surgawi setelah melalui beberapa penyempurnaan. Jumlah benang jiwa saya saat ini sekitar 5 juta. Peningkatan dari pembantaian dan pemangsaan di luar sana terbatas. Tempat ini jelas lebih cocok. Suking menjilat bibirnya dan memandang laba-laba yang berkerumun di sekitarnya. Dengan gerakan tubuhnya, dia berubah menjadi benang jiwa dan menciptakan badai pusaran. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saat badai bergemuruh dan berputar, laba-laba mendekat satu demi satu tanpa henti. Mereka mengeluarkan raungan tajam dan menerobos masuk ke dalam badai. Totalnya ada 17 orang. Mereka semua memasuki pusaran badai. Setelah itu, ratapan dan tangisan bergema dari dalam badai. Bahkan ada seekor laba-laba yang bergegas keluar dari badai, mencoba melarikan diri. Namun, semuanya sudah terlambat. Jumlah benang jiwa di dalam pusaran itu melonjak hingga lebih dari 6 juta. Pada saat itu, pusaran tersebut juga tiba-tiba melebar seperti mulut yang mengerikan, melahap laba-laba yang mencoba melarikan diri dalam satu gigitan. Setelah itu, pusaran yang terbentuk dari lebih dari 6 juta benang jiwa berwarna merah darah menyusut hingga akhirnya berkumpul membentuk sosok Suking.
Setelah menunggu di sini cukup lama tetapi tidak melihat laba-laba lain muncul, Su King merasa sedikit menyesal. Baru kemudian dia mengeluarkan botol tempat kapten berada dan membukanya. Satu demi satu, cacing biru terbang keluar dan menyatu. Mereka tampak seperti manusia lilin yang meleleh dan perlahan menumpuk membentuk sosok manusia, akhirnya menampakkan penampilan sang kapten. Jika orang lain melihat pemandangan ini, mereka pasti akan berpikir bahwa itu adalah entitas yang aneh. Namun, Su King sudah terbiasa dengan hal itu. Mata sang kapten juga terbuka pada saat itu. Setelah melihat sekelilingnya dengan jelas, mata sang kapten bersinar sangat terang saat ia tertawa terbahak-bahak. Akhirnya aku diterima. King kecil, kita sudah sangat dekat dengan target kita. Haha, kali ini, terlalu berbahaya. Sebelumnya, si kakek tua tak berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan itu, Sun Flame, hampir saja menemukanku saat mereka sedang memperhatikanmu. Untungnya, saya sudah siap dan langsung menutup semuanya. Semakin banyak kapten berbicara, semakin bersemangat dia. Tatapannya mengamati sekelilingnya. Inilah dia. Alam ilahi purba yang tak memiliki pemilik. Ayo, King kecil, ikuti aku. Saat sang kapten berbicara, tubuhnya bergoyang dan dia bergegas maju seolah-olah dia sangat susi dengan tempat ini. Su King menghela napas. Melihat tingkah laku kapten, dia tahu bahwa kapten pasti pernah berada di sini di kehidupan sebelumnya. Kemungkinan besar, peristiwa besar yang ia lakukan kali ini sama seperti sebelumnya. Ia ingin menyelesaikan urusan yang belum selesai kala itu. Su King menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, ada banyak momen di mana dia tidak mengerti mengapa kaptennya begitu suka mempertaruhkan nyawanya. Seolah-olah dia harus bekerja keras untuk mempertaruhkan nyawanya sendiri di setiap kehidupan. Seolah-olah dia tidak akan berhenti sampai dia mati. Membayangkan hal itu, Su King menjadi semakin waspada. Diam-diam dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia pasti tidak akan ikut campur dalam masalah besar kapten ini. Sembari memikirkan hal ini, Su King mengikuti kapten dari belakang. Sambil melaju kencang, sang kapten terus mengidentifikasi arah dan membawa Su King melewati celah-celah jaring laba-laba. Begitu saja, 7 hari berlalu. Selama 7 hari ini, puluhan ribu peserta dari ras langit mistik bulan api tersebar di berbagai wilayah alam ilahi ini. Sebagian memburu makhluk-makhluk alam ilahi, sementara sebagian lainnya menjadi buruan. Jika seseorang berdiri di titik tertinggi dan menundukkan kepala untuk merasakan puluhan ribu kultivator ini, mereka akan menemukan bahwa kematian muncul setiap saat. Di alam ilahi yang luas ini, terdapat banyak makhluk hidup, dan setiap makhluk sungguh luar biasa dan sangat aneh. Namun, para kultivator yang mampu memasuki tempat ini jelas memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu. Oleh karena itu, mereka dapat mencapai keseimbangan relatif antara mempertahankan diri dan berburu. Selain itu, zat-zat anomali di sini sangat padat. Sama sekali tidak ada energi spiritual di sini. Bagi ras selain ras bulan api, ini sangat fatal. Namun, bagi ras langit mistik bulan api, mereka adalah ras yang menyembah para dewa. Oleh karena itu, mereka memiliki daya tahan unik terhadap zat-zat anomali dan bahkan dapat menggunakannya. Namun, di alam ilahi, terdapat beberapa makhluk yang menakutkan. Begitu seseorang bertemu dengan mereka, peluang untuk bertahan hidup sangat kecil. Sebagai contoh, ikan berjenggot di awal. Contoh lainnya adalah perubahan pada bintang-bintang mati yang diselimuti jaring laba-laba di alam ilahi ini. Beberapa bintang mati mulai bergetar, menyebabkan permukaan bintang-bintang itu berguncang hebat, dan di tengah kekacauan itu, mereka menampakkan mata raksasa yang tersembunyi di dalam bintang-bintang mati ini. Mata ini berwarna putih, dan kemanapun mereka memandang, benang laba-laba akan langsung muncul. Selain itu, setiap kali mereka berkedip, makhluk hidup apapun yang berada dalam tatapan mereka akan binasa dengan cara yang aneh dan misterius. Itulah mata pemusnahan. Di alam ilahi, kehidupan dipengaruhi oleh para dewa dan dapat mengalami berbagai mutasi, dan bintang-bintang pun tidak terkecuali. Di kehidupan saya sebelumnya, saya pernah mencoba memikirkan cara untuk mencangkokkan salah satunya di dahi saya, tetapi saya gagal. Sang kapten tampak menyesal. Pada saat itu, di depan kapten dan Su King, ada sebuah bintang mati. Di tengah getaran yang terus-menerus, bintang itu membuka matanya. Ketika menatap ke segala arah,
Seolah-olah ia merasakan sesuatu dan tiba-tiba berputar, melihat ke arah Suking dan Kapten. Hampir seketika saat mata putih itu menoleh, sang kapten langsung mengeluarkan sebuah benda tak terlihat dan menekannya ke tangan Suking. Suking tidak menghindar, dia merasakan tanda tak terlihat muncul di tangannya. Saat tanda itu muncul, mata besar dari bintang itu kehilangan fokus dan perlahan mengalihkan pandangannya. Suking menundukkan kepala dan melihat punggung tangannya. Apakah kamu ingat buku tanpa kata itu? Hehe, percayalah padaku, King kecil. Aku sudah sangat siap kali ini. Sang kapten dengan bangga mengangkat tangannya dan melambaikannya di depan Suking. Suking mengangguk dan memikirkan dua kata yang digunakan kapten untuk menyembunyikan identitasnya. Yang satu adalah tidak, dan yang lainnya adalah kata. Fungsi mereka adalah untuk menyembunyikan keberadaan kita dan membuat teror-teror besar di sini mengabaikan kita. Ayo kita pergi. Perjalanan kita akan jauh lebih lancar sekarang. Tujuan pertamaku ada di depan. Sang kapten merasa gembira dan segera bergerak maju. Suking menggelengkan kepalanya dan mengikuti. Beberapa hari kemudian, setelah melewati banyak jaring laba-laba, sebuah area khusus tercermin di mata Suking. Itu adalah Laut Merah. Air laut itu aneh. Air laut itu membeku dan tak berujung. Kadang-kadang, cangkang-cangkang raksasa akan muncul dari kedalaman, menjulang setinggi 100.000 kaki. Sesekali, cangkang-cangkang itu akan terbuka dan memperlihatkan kepala-kepala binatang raksasa, menyerupai elang yang mengintip dari dalamnya. Kapten itu menunjuk ke depan. Kita sudah sampai, King kecil. Ini tujuan pertama kita.